Ya, jadi nggak semuanya tuh ya di cover sebenarnya gitu. Oh gitu. Gitu. Oke. Duduk. Udah siap ya? Oke, sip. Ya, halo Mas Dogeng. Ya, jadi di episode Bedah Bareng Ahli kali ini, ya kita kedatangan sosok ahli. Ya, beliau adalah seorang ahli yang akan membahas mengenai kesehatan kandungan dan juga perubahan pola hidup pada remaja khususnya pada wanita. Kita langsung perkenalkan saja. Ya. Hatta Rajasa. Enggak ya. Oke, Ya. Bim. Oke. Mungkin lu boleh kenalin diri lo dulu, Bim. Jadi ya ini dokter ahli apa sih, spesialis apa, terus lu apa aja yang lu tanganin gitu. Oke. Silakan, Bim. Ya, Mas Dogengs, nama saya Dr. Aryo Bimo Hanggono, spesialis obstetrik dan ginekologi. Saya adalah dokter yang megangnya kasusnya adalah kandungan dan kebidanan. Jadi nggak mungkin pasien saya laki-laki ya. Laki-laki itu bukan jatah saya nih. Laki-laki hamil nggak bisa? Nah itu susah ya. Transgender gitu? Nggak bisa. Jatah saya nih pasien-pasien saya adalah kasus-kasus yang kehamilan dan kasus-kasus mungkin ada yang masalah dengan haid lah, bermasalah dengan tidak haid ataupun nyeri saat haid seperti itu. Kalau sekarang saya pun selain jadi dokter, saya pun juga dosen di Fakultas Kedokteran di Muhammadiyah Jakarta dan juga saat ini saya lagi lanjut sekolah lagi tapi sekolahnya agak lain jurusan nih. Pak dosen saya nih, lagi Pak dosen. sekolah hukum. Kenapa kalau minat di bidang hukum, Bim? Apa karena akhir-akhir ini ya banyak banget ya kasus-kasus kita lihat dokter yang dalam tanda kutip berkaitan sama hukum ya. Kalau dulu mungkin ya zaman mungkin generasi-generasi di atas kita dokter tuh udah kayak manusia setengah dewa kali ya. Dulu mana ada orang berani itu. Tapi zaman sekarang, zaman di era yang serba informasinya terbuka kayak gini ya banyak banget nih tuntutan-tuntutan hukum dalam tanda kutip ke teman-teman sejawat dokter. Apa itu yang mendasari lo ngambil sekolah hukum apa gimana? Iya, betul sekali ya. Kalau dalam pemikiran kita tentu memang seperti yang dikatakan oleh Dokter Tito tadi. Memang kalau kedokteran itu zaman dulunya tuh wah kayak didewakan banget. Tapi kalau sekali kita pikir-pikirkan lagi sebenarnya banyak hal yang mungkin tidak sesuai. Akhirnya terjadi perubahan kayak revisi. Makanya kita suruh belajar terus seperti itu sampai akhir seperti ini. Nah, memang dalam proses pembelajaran itu juga masyarakatnya juga tambah pintar. Dengan tambah pintar juga tuntutan akan semakin tinggi. Kalau kita tidak menjalankan sesuai dengan yang diamanatkan, baik dari undang-undang maupun peraturan yang berlaku saat ini dan nanti ke depannya, pasti akan terjadi konflik. Nah memang betul, itulah perubahan inilah yang membuat saya nih berpikir, saya mau lanjut lah untuk masalah hukum. Siapa tahu saya bisa membantu teman-teman semua, baik bukan hanya bagian kesehatan, tapi juga untuk pasien-pasien yang lain ya? Betul, nakes dan juga pasien mungkin di luar sana yang membutuhkan kira-kira ada diskusi-diskusi menarik nih tentang hukum dalam dunia kesehatan, saya pun jadi bisa pahami gitu. Oke. Wah kayaknya mungkin next time tuh kita perlu juga tuh bahas antara dunia kesehatan dan juga dunia hukum ya. Betul. Jadi memang sosok ahli ini tuh ya gue buat tujuannya tuh kita punya platform, Bim. Kita punya platform, kita punya tempat media. Buat apa? Buat tadi diskusi nih. Kita sebagai dokter, sebagai ahli, kita juga harus diskusi dengan ahli-ahli lain yang nggak cuman hanya di bidang medis ya. Tapi di luar medis juga ya rasanya kita perlu tuh. Kayak misalnya kita mengenai dunia-dunia ya tadi lo bilang hukum, dunia finance gitu. Ya kita sebagai dokter mungkin sebagai high income tapi kadang-kadang satu sisi yang berbeda tuh. Kita mendapatkan income yang tinggi tapi untuk memanage-nya itu kita kan juga kadang-kadang nggak punya ilmunya tuh. Jadi satu sisi kita memang mungkin pendapatannya tinggi tapi untuk memanage penghasilan yang kita dapat itu mungkin kita perlu banyak belajar juga. Jadi ya mungkin ya gue doain semoga lu cepat selesai. Nanti kita bisa bahas lagi tuh, kita panggil lagi loh supaya bisa bahas mengenai hukum dan kedokteran. Oke deh. Siap. Nah, ini kan akhir-akhir ini ada kasus yang viral nih. Kasus yang viral ya
Sebenarnya sih kalau di kedokteran itu umum ya perdebatan mengenai keilmuan, pendapat itu sebenarnya umum. Tapi karena ini di ranahnya media, jadi dalam tanda kutip ya jadi viral ya. Nah, pendapat lo mengenai kasus yang kemarin tuh, yang mengenai rahim copot itu sebenarnya gimana sih Bim? Rahim copot tuh maksudnya ya rahimnya yang memang keluar aja atau ya copot lepas dari tubuh gitu. Oke, baiklah. Mungkin coba saya jelasin ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang rahim ya, rahim itu sudah dibuat sedemikian rupa kuatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan seorang perempuan, dan dia bisa dipakai nih untuk hamil sampai 9 bulan yang awalnya rahimnya itu kecil banget sebesar buah alpukat sampai dia akhirnya membesar luar biasa. Ada yang bayi lahirnya 4 kilo, 5 kilo, besar seperti itu pun bisa. Nah, jadi apakah semudah itu rahim itu bisa copot? Tentu jawabannya tidak, gitu ya. Kalau dikatakan copot itu mungkin konotasinya pikiran kita adalah apakah dia posisinya turun seperti itu, ataukah rahimnya itu robek seperti itu, ataukah sebenarnya ya memang jadi bolong nih gara-gara memang si rahimnya itu ada satu dan lain hal tuh, jadi dia sampai terlihat lepas seperti itu. Nah, pada kasus yang kemarin memang jujur ya, mungkin dari pandangan sisi saya sebagai dokter dan juga saya sebagai bidang hukum, tentu saya karena saya tidak melihat secara langsung ya, saya pun juga tidak terlalu bisa berkata komentar yang gimana-gimana. Namun setelah saya coba melakukan diskusi ataupun studi melihat dari berbagai sumber, ya memang ada satu dan lain hal nih yang bisa menyebabkan hal tersebut, dan itu tidak murni karena proses persalinan semata seperti itu tuh. Jadi ya sebenarnya ya bisa ya rahim itu terpisah dari tubuh pasien itu bisa, tetapi tidak semudah itu, dan mungkin ada ya tadi ada proses persalinan yang di luar dari normal atau kebiasaan. Atau mungkin ada juga karena faktor pasiennya juga. Nah, jadi sebenarnya lebih ke arah begini nih ceritanya. Kalau rahim itu kita gambarkan seperti gambarannya adalah seperti ini nih. Nah, rahim yang bisa dikatakan tadi tuh kasusnya kemungkinan kita menyebutnya sebagai inversio, atau dia yang bagiannya ini adalah rongga bagian dalam dan ini adalah bagian luar. Yang bagian dalam ini yang harusnya ada di area dalam, dia keluar seperti ini. Keluar ya. Keluar. Nah, jadi karena dia keluar, jadi terlihat wah ada sesuatu nih yang di luar nih, seperti itu. Nah, karena kondisinya terluar seperti ini, kita harus mikir dong, emang semua rahim yang habis lahiran keluar? Enggak kok. Nah, paling mungkin nih yang begini karena harusnya pas waktu di dalam ini dia kontraksinya bagus. Jadi dia bisa mengecil, ini nggak mengecil kayak gitu. Dan di situ ternyata ada plasentanya tuh, atau ari-ari lah istilahnya orang awam ya. Nah, si plasenta atau ari-arinya ini kemungkinan pada saat dia lagi mau dilepaskan ketarik keluar. Nah, pada saat dia ketarik keluar inilah yang jadi permasalahan. Jangan-jangan nih, walaupun kita ya belum tahu ya aslinya sebenarnya apa secara kronologis. Ya, kita nggak tahu kejadiannya detailnya seperti apa, kita nggak lihat gitu ya. Betul. Cuman kemungkinan pada saat plasentanya itu dilepas, pada saat sudah di luar, plasentanya dilepas, kok nggak bisa lepas-lepas? Mungkin si penolong itu akhirnya maksa untuk keluar, gimana caranya dilepas. Jadilah bentuknya seperti itu. Iya. Seberapa banyak sih kasus Bim? Kalau dibilang kasusnya itu sebenarnya jarang ya, berdasarkan penelitian mungkin bisa cuman 1 dari 2.000 atau bahkan sampai 50.000 persalinan itu kejadiannya, dan itu sudah di tulis pada beberapa jurnal di internasional. Terus ya untuk angka gimana? Bisa mengancam jiwa nggak kasus-kasus seperti itu? Betul, jadi gue tuh juga setuju juga dengan kondisi kayak gitu. Itu termasuk kegawat daruratan kita nyebutnya. Nah, kasus yang seperti itu bisa dikatakan dari beberapa penelitian dari jurnal yang dari Science Direct ataupun dari mana-mana, beberapa sumber yang lain itu mengatakan bisa sampai 0,5 sampai 2,9 per 10.000 persalinan itu sebenarnya bisa selamat. Sebenarnya kayak gitu. Jadi sisanya kecil berarti ya? Ya, jadi sisanya nggak selamat deh.
kayak gitu. Jadi dengan demikian bisa dikatakan kalau kondisinya seperti itu, ya kecil banget nih kemungkinan bisa selamat. Oleh karena itu, yang kasus kemarin tuh, ya berarti Allah tuh masih sayang banget tuh sama tuh pasien. Langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung dilakukan tindakan kan saat itu sampai dengan angkat rahim ya akhirnya. Iya. Jadi rahimnya udah di luar, akhirnya dilakukan penjahitan yang bisa diselamatkan. Terus gimana ke depannya? Bisa hamil lagi nggak diangkat rahimnya kok? Nah, itu dia kalau kita ngelihat kalau Atau memang tergantung kasusnya juga ya? betul tergantung kasusnya. Nah, kalau kita nyebutnya ada dalam istilah kedokteran itu adalah hysterectomy. Hysterectomy ada yang parsial, jadi yang ya cuman rahimnya doang bagian atasnya nih. Kita ngomongnya ya bahasa awamnya ya. Tapi ada yang total nih. Total tuh sampai bawah-bawahnya. Semuanya ya. Mulut rahimnya juga diangkat tuh. Kayak gitu. Nah, ada juga yang ternyata nggak bisa kepotong bagian, walaupun sebagian tapi nggak bisa kepotong. Ada juga pernah kejadian tuh. Nah, jatuhnya kejadian langka sih ya. Pernah tuh ada kejadian saya dapat pasien udah kemarin habis di hysterectomy kok hamil lagi ternyata. Oh, kok Nah, bisa tuh Bim? Kejadian itu bisa terjadi akibat ternyata nih rahimnya ada 2. Oh, jadi ya kelainan bawaan mungkin tuh ya? Betul, kelainan bawaan tuh. Jadi kelainan bawaan pada seorang perempuan kita nyebutnya ada namanya uterus di delvis seperti itu ya. Jadi rahimnya ada 2. Jadi yang kebetulan yang kemarin yang di hysterectomy yang rahim yang satunya nih. Nah, masih ada satu rahimnya juga. Terus gimana membuktikannya tuh? Secara, kan lu bilang, ya kan lu berkecimpung di bidang hukum juga nih. Secara hukum gimana Bim? Kan ada memang kasus-kasus yang ya tadi ya, yang dalam tanda kutip red flag lah. Itu di bidang hukum karena tuntutan dari masyarakat tuh gimana? Gue udah diangkat rahim kok gue masih ada rahim lagi. Membuktikannya gimana? Kalau memang Bu, ibu nih sebenarnya punya 2 rahim. Jangan-jangan yang kemarin rahimnya malah nggak diangkat. Nah, baik. Jadi ini juga yang sedang saya lakukan penelitian dan juga saya buat jurnalnya lagi dalam proses. Jadi kita ada namanya informed consent ya. Informed consent di dalam dunia kedokteran bagaimana kita menjelaskan, menginformasikan nih kasusnya apa dan apa yang akan kita lakukan. Nah, pada saat kita menemukan sesuatu temuan yang pada saat operasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita sudah sampaikan ke keluarga, itulah pentingnya dari kita untuk menjelaskan lagi kepada pasien. Nah, pada kasus yang saya kemarin itu saya dapatin sepertinya memang ada miskomunikasi tuh. Nah, disinilah ada kesalahannya di situ. Mungkin ada miskomunikasi, jadi tidak disampaikan juga nih bahwa pasien ini ternyata rahimnya ada kebelah jadi 2 nih. Kita nyebutnya memang di delvis seperti itu. Jadi disinilah pentingnya informed consent, penjelasan. Jangan sampai juga masalah-masalah yang seperti ini sampai dengan tahap yang lanjut. Seperti itu sih. Oke. Kok bisa Dok kalau misalkan rahimnya ada 2 itu bentuk kelainan ya? Iya. Tapi nggak bahaya gitu buat si ibunya. Biasanya kan yang namanya kelainan selalu bahaya ya. Mungkin masih banyak dibilang bahaya gitu. Kok ini bisa selamat dua-duanya rahimnya bisa untuk diisi kandungan gitu. Ada bayinya misalnya. Oke. Baik, jadi itu memang kasus yang amat sangat langka banget tuh ceritanya. Dan itu saya ketemu itu pada saat sekitar tahun 2021, periode 2021 kejadiannya. Jadi rahimnya ternyata yang satu udah diangkat di rumah sakit lain dan satu tuh masih bisa berkembang. Nah, biasanya kita nyebutnya sebagai uterus di delvis atau rahimnya ya, gampangnya bahasa awamnya nih ya. Rahimnya ada 2 gitu loh. Nah, rahimnya ada 2 di mana sebenarnya ini kegagalan dalam proses pembentukan rahim yang sempurna. Harusnya cuma 1, ini jadi kebelah jadi 2. Jadi yang satu sebenarnya mungkin perkembangannya nggak bagus dibandingkan yang satunya. Gitu, yang satunya jadi lebih kecil. Nah, dengan kondisi yang demikian malah menyebabkan kemungkinan persalinannya jadi prematur atau lahirnya jadi kurang bulan nih, kayak gitu. Tapi apakah itu berbahaya? Selama dia tidak menyebabkan, kita mungkin bahasa orang Indonesia di Konoha ini kan yang penting ini jadi kanker nggak sih? Ini jadi tumor nggak sih? Orang-orang pasti mikirnya kayak gitu ya. Ini kan tidak menyebabkan kondisi kanker ataupun yang seperti orang takutkan. Jadi inilah yang buat kita sih berharap, oh bagus nih, alhamdulillah aman. Dan memang tapi memang harus dilakukan evaluasi lebih ketat, gitu kasusnya. Oke, jadi wah ini berarti kasus selama lo jadi objek nih salah satu kasus yang unik dan langka juga nih buat lo ya. Betul, dan itu benar-benar seumur hidup baru 1 kali itu. Baru kali itu ya. Ya kan kadang-kadang memang
ya lu sebagai dokter obgyn, ya gue sebagai dokter bedah anak, kita ini sering ya sering banget nih berhubungan nih. Artinya kita sering banget bekerja sama antara dokter kebidanan dan juga bedah anak. Khususnya di deteksi dini mengenai kelainan bawaan pada janin lah atau bayi ya. Nah, kalau misalnya kayak kasus tadi Bim, sebenarnya bisa kedeteksi nggak sih dia pada saat dilakukan pemeriksaan kehamilan itu? Oke. Jadi kalau kasus-kasus yang memang kalau dikatakan USG, apakah USG 100% pasti akan benar ataupun bisa dikatakan udah pasti orang yang dikatakan wah hamilnya nih baik-baik aja, pasti janinnya itu normal? Saya bisa jawabnya belum tentu. Tentu ya. Tergantung nanti pada saat ya kita lihat tuarannya. Tentu jangan sampai juga nanya, bayi saya ada tompelnya nggak? Gitu kan nggak lucu ya kayak gitu kan nggak kelihatan juga itu contohnya kayak gitu ya. Nah jadi ada beberapa pemeriksaan kalau yang bisa dikatakan wah ini kemungkinan besar akan menjadi suatu masalah. Dan kalau di bidang kedokteran itu bagian obgyn ya ini ya yang menjadi masalah kalau tadi seperti uterus delvis rahimnya ada 2, buat bayi yang dikandung itu kita nggak bisa ngelihat sebenarnya. Tapi untuk ibunya pada saat USG mungkin akan kelihatan. Oh kelihatannya gambarnya kok rahimnya ada 2 ya. USG kelihatan. Nah tapi yang lebih pentingnya kalau seperti yang berhubungan dengan bedah anak ya mungkin ya kasusnya adalah kasus kelainan bawaan. Mungkin justru yang sering akan ditemui adalah bisa dideteksi awal tuh sindrom tertentu. Contoh pasien-pasien yang mungkin kita tahu ya sindrom trisomi 21, 18, 13 itu kan sindrom-sindrom yang ya bisa dikatakan udah sering ya. Dan untuk deteksinya mungkin dari kami di bagian obgyn itu ada namanya NIPT, non-invasive prenatal testing. Selain itu juga USG pada saat usianya kehamilan mungkin sekitar 11 mingguan. Jadi di trimester awal deh. Betul, di trimester awal kita ngecek tuh biasanya ada mungkin semua mas dok gengs di sini ibu-ibunya tahu ada pemeriksaan namanya nuchal translucency atau NT kayak gitu ya. Nah, itu di bagian lipatan di tengkuk itu diukur tuh. Kalau kelihatannya besar, nah ini kemungkinan ada resiko kelainan bawaan. Itu di trimester 1 ya. Trimester 2 nanti mungkin di sekitar 24 mingguan itu akan juga dilakukan evaluasi kayak gitu. Bagaimana anatominya. Ini pun juga bisa dilakukan antara 20 sampai 22-an itu pun juga masih bisa dilakukan. Tapi mungkin paling enak dirata buat saya sih 24 minggu ya. Bisa melihat secara struktural dan nanti lebih jelas, akhirnya ya? Betul di trimester 3 baru akan terlihat lebih jelas lagi. Tapi itu pun saya pun tidak bisa mengatakan 100% itu tepat bahwa tidak ada masalah sekalipun. Ya, jadi memang pemeriksaan kehamilan ini ya diwajibkan sampai saat ini ya dilakukan sejak trimester awal sampai dengan trimester akhir. Betul. Ya. Dan memang secara pemeriksaan ya nggak ada pemeriksaan yang 100% itu sensitif ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya pasien nih, gue sendiri mungkin sebagai orang awam, ya USG ini kan macam-macam nih sekarang nih. Dulu ada 2D, 3D, 4D, bahkan sekarang mungkin ada 5D ya, 5D ya. Jadi ini apa sih? Ini apa nih barang nih? Terus apakah memang semakin tinggi D-nya apa semakin baik apa semakin gimana Bim? Kalau dari obgyn ini? Oke, baiklah. Jadi sebenarnya buat kami sendiri mau 3D kayak 4D lah atau yang lain-lainnya. Yang penting adalah bagaimana cara, kalau ada istilahnya ya, man behind the gun atau man behind the machine. Itu yang lebih penting. Kalau dianya tidak mengerti, maka ya gagal untuk melakukan pemeriksaan. Kan kayak gitu ya. Nah, kemudian akan kita lihat nih. Kalau dia meriksanya dari awal di trimester 1 tadi, itu deteksinya akan lebih baik dibandingkan yang tidak pernah melakukan pemeriksaan sama sekali. Kayak gitu. Nah, memang di lapangan sana banyak nih yang 3D, 4D seperti itu. Sebenarnya ini hanya pencitraan bagaimana kita bisa melihat wajahnya, bagian tubuh yang lain-lainnya secara lebih detail lagi. Gitu. Dan dengan penggunaan AI, beberapa penelitian juga melakukan, jadi sudah 3D, 4D, habis itu dilakukan pemindai menggunakan AI lagi. Untuk memperjelas lagi wajahnya. Oh, jadi dia ya udah kayak melihat foto mungkin. Betul, jadi melihat, jadi udah 3D, 4D diubah lagi dengan AI akan terlihat kelainannya ada di mana. Tapi balik lagi, itu kan expert banget ya, kayak gitu kan. Dan sekarang kita ngomongnya secara global, Indonesia aja deh ya, di Konoha ini.
Mungkin Di bisa Indonesia apa di dikatakan. Konoha nih Bim? Lu kalau mau nyamar sekalian. Oh, iya. Di Indonesia. Sama dong ya berarti. Sama dong. Maksud lu Indonesia nih kayak Konoha. Indonesia deh ya. Gak jadi di Konoha nanti. Nanti kalau Konoha tuh Indonesia dong. nanti kalau Konoha nanti pasiennya Naruto dong. Iya. Mana nih? Bahaya nih. Oke, kalau di Indonesia sendiri yang sebenarnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri USG hanya 2 kali. Jadi yang di coverage seluruh Indonesia hanya 2 kali di trimester awal dan di trimester akhir. Jadi targetnya sebenarnya untuk di Indonesia sendiri kalau kita ngomongin berdasarkan coverage untuk dari pemerintah sendiri, targetnya Maksudnya adalah coverage insurance-nya? Insurance dari pemerintah? betul dari pemerintah, tentu BPJS ya kita ngomongnya ya. Coverage-nya itu sendiri yang tentu akan dipikirkan utama adalah bagaimana kita menurunkan angka kematian ibu dan neonatus itu janinnya mungkin ya bayi baru lahir seperti itu ya. Dengan cara mungkin deteksi dini seperti itu. Tapi ya penyebaran dokter di seluruh Indonesia belum merata. Seperti itu permasalahannya. Oleh karena itu sekarang dikembangkan USG namanya USG dasar terbatas. Yang melakukan USG bukan saya sebagai dokter objin, tapi adalah dokter umum. Dokter umum melakukan USG di puskesmas. Targetnya hanya untuk melihat kalau di trimester 1 dia nggak akan ngeliatin yang seperti ini. Ini kan complicated ya. Yeah. Mungkin, Expert lah. Expert lah ya. Jadi yang akan dicek adalah janinnya ada nggak sih nih? Ada istilah tuh hamilnya hamil kosong. Atau Ada hamil anggur. Itu kan contoh-contoh. Anggur apa dulu nih? Anggurnya Anggur ya, merah. pakai biji atau enggak? Gitu juga. Nah, jadi contoh-contoh penyakit-penyakit yang mungkin di trimester 1 di awal-awal itu akan dilihat sama dokter di puskesmas mungkin. Dicek, wah ini normal nih, kalau normal lanjut aja. Tapi normalnya menurut pemeriksaan USG di puskesmas tentu akan berbeda kalau kita ngomongin tentang deteksi terhadap kelainan, bawaan, beda cerita kayak gitu. Ini kan target kita menurunkan angka kematian ibu dan kesakitan ibu akibat penyakit-penyakit tertentu. Dan di trimester 3 targetnya kita juga akan ngelihat ini janinnya nih bisa lahiran normal nggak sih? Ada masalah nggak sih yang kira-kira, oh bayinya kecil ya? Oh ini bayinya kok ketubannya udah dikit banget ya? Itu kan ada masalah kan? Itu akan dilanjutkan dirujuk ke bagian saya untuk dilakukan evaluasi lagi tuh. Masalahnya di mana? Gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri USG sudah bisa dilakukan, tapi yang melakukan dokter umum secara garis besar di trimester 1 dan trimester 3 saja. Tapi kalau yang direkomendasikan secara internasional, trimester 1 ada, trimester 2 ada, dan trimester 3 pun juga ada. Dan bahkan USG pun dilakukan ada screening dengan feto maternal. Subspesialisnya lagi di bagian objin. Jadi gimana Bim? Misalnya gue sebagai orang tua nih, ini mungkin banyak juga nanti penonton-penonton kita yang orang tua atau pasangan-pasangan muda, ya kita doakan mudah-mudahan ya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa, misalnya ada kelainan bawaan pada anaknya, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua nih? Oke, baik. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sekarang jadi orang tua dulu deh ya mungkin ya. Mungkin kalau kita yang tahu bahwa anak yang dikandung oleh istri kita itu ada kelainan bawaan, yang ada kita nangis lah, pasti mungkin itu. Nangis, sedih lah, stres lah kayak gimana. Dan pasti akan kepikiran masa depan anak saya seperti apa nih bakalan kayak gitu. Nah, dengan demikian maka posisi kita di sini jadi kita bagi nih ya. Tadi ya mungkin pemikiran saya yang mikirin si ibunya ini saya pikirkan dari sisi mungkin secara spiritual, dari sisi agama. Selanjutnya sisi kedokteran dan juga sisi hukum medico legal. Kalau dari sisi agama, mereka mungkin menjadi berkah kita nantinya. Kan kayak gitu ya. Kita nggak ada yang tahu tiap orang. Sudah diberikan dari Allah sedemikian rupa, semua itu adalah suatu keunikan kayak gitu. Dia bisa hidup, itu pun adalah suatu berkah. Jadi tentu kalau saya sebagai orang tua, kalau dari sisi agama nih ya, kalau udah ketahuannya hamilnya udah gede, ya tentu harus terima dong. Mau nggak mau dong. Nggak mungkin dong saya akan bilang, udah saya maunya gugurin aja, keluarin aja langsung. Tentu kita nggak akan ngomong kayak gitu dong. Pasti harus ada penerimaan terlebih dahulu. Nah, dibantulah nih selanjutnya. Karena tentu kalau kita ngomongin dari sisi agama itu kan sebagai tuntunan dan bagaimana kita dari ada ilmu ya. Belajar nih. Dari sisi kedokteran, ilmunya apa nih yang sesuai? Oke, ini mau dipertahankan atau tidak kita pikirkan dari beberapa sisi. Satu, ini diagnosisnya udah tepat belum sih?
gitu kan. Diagnosisnya kalau udah tepat mungkin dengan USG, dan jangan pernah berpikir bahwa satu dokter itu pasti tepat. Jangan, mungkin kita menggunakan tadi konsultasi dengan ada subspesialis feto-maternal ataupun second opinion dengan dokter lain seperti itu. Dan mungkin ada tes genetik yang tadi mungkin menggunakan NIPT ataupun yang lain-lain seperti itu. Itu mungkin dari sisi kedokteran ya. Jadi tentukan terlebih dahulu diagnosisnya sudah tepat atau belum. Nah, kemudian kalau sudah dari sisi kedokteran yang lain, apa yang akan kita lakukan? Jadi tanya juga nih, misalkan sama lu nih dari dokter bedah anak nih, kira-kira aman gak sih nih bayi yang kayak beginian? Terus dari sisi anak yang lain aman gak sih kayak gitu? Terus kemudian mungkin kita lihatin kalau kasusnya seperti ini, dia bakal bisa hidupnya berapa lama? Kalau emang pas lahir langsung meninggal, ya tentu akan beda ceritanya kan, gitu ceritanya. Nah, itu semua akan diperkuat dengan visi dari kita, mungkin dari hukum dan juga etik. Dari hukum dan etik, tidak mempersalahkan dilakukan tindakan pengeluaran konsepsi atau janinnya itu, kalau itu ternyata memang menyebabkan hal yang lebih buruk untuk ibunya. Lebih ada angka kesakitan untuk ibunya. Tapi kalau itu tidak menyebabkan angka kesakitan pada ibunya jadi meningkat, ya tidak perlu kita lakukan tindakan. Contoh, nih pasien ini ternyata menderita kanker serviks. Tapi dia lagi hamil. Kalau dia kanker serviksnya kita tahan, jadi nanti beberapa bulan lagi kanker serviksnya stadiumnya naik. Tapi bayinya di dalam seperti apa? Gimana? Apa mau langsung dikuburin? Kan nggak juga ya. Itulah yang akan jadi dilema. Mungkin bisa juga nih kita lahirin dulu bayinya sambil kita lanjutkan terapinya, pengobatannya, atau ya udah kita lakukan pengangkatan operasi keseluruhannya pada saat di dalam bayinya masih ada bayinya di dalam. Itu menjadi pilihan. Selain, jadi maksudnya dalam hal ini kita melihatnya bukan hanya karena kelainan pada janin, mungkin kelainan pada ibu yang bisa menyebabkan masalah pada janinnya juga. Sebenarnya pernah nggak sih lo dapet kasus nih, ya pada saat kehamilan ini kan untuk proses persalinan tentu saja harus dilakukan beberapa pemeriksaan ya. Nah, gua dulu pernah tuh dapat kasus ya, si ibu hamil ini dia nggak tahu nih dia terinfeksi HIV ternyata, karena pada saat dilakukan screening ya dia baru tahu kalau dia positif. Dan dia selama ini ya, yang tragisnya juga nih ya Mas Dogeng, jadi ibu-ibu hamil ini ya dia bukan orang yang dalam tanda kutip beresiko tinggi, tapi dia terkena dari mana? Dari pasangannya ya. Biasanya pada pasangan-pasangan yang mungkin dia long distance marriage ya, jadi suaminya jajan di luar, ya akhirnya istrinya tuh terkena juga. Nah, pendapat lo gimana? Ada nggak lo nemuin kasus-kasus kayak gitu? Oke, kalau kasus kayak gitu kasus menular lah. Banyak. Bisa nggak cuma 1-2, dan itu kejadian banyak, apalagi kalau saat ini saya di rumah sakit ya kayak RSUD kayak gitu ya, tempat saya bernaung saat ini. Kasusnya yang hamil umur 12 tahun aja ada, 11 tahun aja ada udah hamil, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun ada, dan mereka semua tentu beresiko kena penyakit-penyakit itu. Pemerintah sudah membuat program untuk melakukan, betul tadi ada screening, dan screeningnya di trimester awal sudah dilakukan pemeriksaan terhadap HIV, sifilis maupun hepatitis B. Itu sudah dilakukan di pemerintah, dan ini pun bisa kok di cover di puskesmas pun bisa dilakukan pemeriksaan kayak gitu. Cuman betul banyak juga yang udah tiba-tiba nongolnya bukan di hamil awal, tiba-tiba hamilnya udah gede aja. Jadi kalau udah kayak gitu gimana? Ya sudah, kita jelaskan. Balik lagi, kalau dari sisi hukum tentu kita akan menjelaskannya adalah informed consent-nya harus jelas nih gitu loh. Bahwa ini tidak mungkin disebabkan sendiri hanya karena si pasien itu sendiri. Jadi keduanya harus dilakukan pemeriksaan, baik si pasiennya maupun pasangannya. Ya kita nggak akan ngomongin drama-drama yang terjadi di dalamnya. Yang penting adalah bagaimana si ibunya ini selamat, bayinya pun selamat, dan kondisinya bayinya tidak tertular terhadap penyakit itu. Itu yang akan dilakukan. Misal kepada hepatitis B, kalau ada hepatitis B, jadi pada saat begitu lahir, bayinya nanti dikasih obat tuh. Ada imunoglobulin sama juga vaksin kayak gitu. HIV, jadi kalau HIV oke, ibunya tentu akan dicek dulu bagaimana kadar virusnya, terus dikasih obat HIV.
kemudian mungkin persalinannya bahkan melalui operasi sesar seperti itu untuk menurunkan resikonya. Kalau sifilis tentu kita obati kasus sifilisnya itu sambil jalan, nanti pas bayinya lahir pun akan diperiksa dari dokter anak dan mendapatkan pengobatan dari dokter anak kayak gitu. Kalau kena penyakit gitu anaknya bisa ada kemungkinan meninggal nggak dok? Oke. Jadi kalau meninggalnya itu tergantung, biasanya adalah komplikasi dari suatu penyakit yang lain. Jadi kalau dia imunitasnya turun, daya tahan tubuhnya turun si bayinya itu sendiri, terus terkena penyakit yang lain, bakalan jadi tuh. Contoh yang HIV tadi tuh. HIV nular ke bayi bisa nggak? Bisa. Habis itu pada saat perjalanannya, dia gizinya kurang. Lingkungan sekelilingnya ternyata ngasih penyakit ke bayi itu. Ya udah, bayinya lama-lama menjadi perburukan. Itu contohnya. Ya memang kenyataannya ini ya tadi penting ya sebenarnya sex education tuh penting banget tuh. Jadi lu cerita tadi ada anak umur 11 tahun udah hamil, 12 tahun udah hamil. Artinya apa? Artinya kan memang sekarang anak-anak ya remaja ini mereka sudah melakukan apa kita bisa sexual intercourse kali ya. Gitu. Dan itu gimana nih buat adik-adik kita yang remaja nih, tips untuk cara menjaga kesehatan reproduksinya ini gimana gini? Karena gue sebagai dokter bedah anak juga sering banget tuh dapat kasus-kasus ya pasien dengan nyeri perut, ya kita curiga ada infeksi di bagian ususnya, ternyata yang kita temukan adalah infeksi di bagian organ reproduksinya gitu. Dan yang gue ketahuin kan memang ya kalau misalnya lu ada infeksi di bagian organ reproduksi lo kan mayoritas disebabkan karena infeksi yang didapat dari ya mungkin tadi hubungan seksual atau kesehatan reproduksi yang nggak baik gitu, kayak misalnya keputihan berulang atau dia sudah melakukan hubungan seks. Nah, tipsnya gimana nih? Oke, baik. Jadi gini ya Toh ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang remaja nih, remaja tentu erat hubungannya apakah dia mau terbuka terhadap orang tuanya atau terhadap dirinya sendiri pun takut, apalagi Gen Z ya. Gen Z itu sebenarnya mereka bukan orang yang tidak pintar. Mereka adalah orang yang pintar namun mudah cemas. Seperti itu. Nah, dengan kondisi yang demikian jadi tentu dari mereka mungkin nanti ngelihat cerita-cerita kita nih ya. Terus mereka searching sendiri kayak gitu. Intinya adalah kalau mereka memang mendapatkan masalah seperti ada keputihan dan keputihannya itu gatel banget. Terus ada kok warnanya kok berbaunya kayak nggak enak kayak gitu ya. Warnanya udah ada yang kuning bahkan sampai hijau. Nah itu tentu ada masalah kayak gitu. Terus kemudian seperti yang sering ganti pembalut lah kayak gitu. Ganti pembalut itu kalau misalkan di organ kewanitaannya itu menyebabkan ada infeksi, ganti pembalutnya tuh males. Jadi tempat sumber infeksi lagi. Terus dari pola hidup sehatnya pun juga memang kita tetap harus memberitahu ya, pola hidup sehat tentu yang seperti yang kita ketahui sama-sama, baik dari makanannya, mungkin dari jangan makanannya junk food seperti itu karena bisa jadi menyebabkan nanti haidnya jadi bermasalah seperti itu. Kemudian olahraga dan cukup tidur itu pun juga perlu ya, itu yang mungkin secara global. Nah terus kalau nih pasien atau nih anak adik-adik kita nih ngerasa kayak ada dysmenorrhea kita nyebutnya, atau bisa dikatakan nyeri perut sampai nggak bisa sekolah kayak gitu akibat dia lagi haid, nggak usah malu untuk cerita. Nah di sini poinnya, ceritalah pada orang terdekat, dalam hal ini mungkin adalah orang tuanya. Jangan malah tanya ke orang lain. Nanti curhat-curhat, ngalor ngidul sana sini, ketemunya sama cowok yang nggak bener, malah dimanfaatin ya. Malah jadi hamil remaja kan. Pengalaman pribadi apa gimana? Pasien-pasien sih. Oh pasien ya, maksud gue pengalaman pribadi dari pasien ya kan. Nah, betul. Bim, lu ceritain dong, tadi kan lu banyak jadi off air lu banyak cerita mengenai kasus-kasus yang challenging nih, yang menantang nih. Lu bisa ceritain nggak, biar berbagilah sama Mas Dok Geng nih, kasus-kasus apa nih yang selama ini lu tanganin yang wah ini kok menantang banget. Oke, baiklah. Jadi masih keinget zaman dulu kita COVID itu kan sekitar udah lewatnya lumayan ya. Iya. 5 tahun lalu ya. 2019 ya? 2019 COVID-19 ya, tapi nge-boomingnya kan sekitar 2020-an ya. Ada beberapa gelombang ya saat itu ya. Dan tak terasa sekarang udah sekitar COVID itu 5 tahunan yang lalu kondisinya. Nah, waktu dulu ada satu kejadian di mana nih pasien lagi hamil
Dengan COVID, permasalahan utamanya yang lain adalah dia dengan placenta akreta istilahnya. Placenta akreta tuh hamil yang plasentanya nggak bisa dicopot dari rahimnya. Yang resikonya perdarahannya luar biasa. Sampai dengan mengancam nyawa. Itu aja udah mengancam nyawa, apalagi ditambah COVID. Nah kebetulan di IGD atau bukan di kamar operasi nih kejadiannya ataupun di ruang bersalin, ini di IGD. Pasiennya udah kondisinya perburukan akibat COVID. Zaman dulu ada istilahnya seperti cytokine storm, ya kan kayak gitu ya. Dia udah parah banget, tapi satu yang kita pantau, janinnya masih sehat. Oh jadi ini pada saat itu masih bagus. Ya, Betul, ya. Walaupun masih prematur ya, estimasi lah mungkin 31 sampai 32 minggu kalau nggak salah seperti itu. Nah, dengan kondisi yang kayak gitu, pikiran kita cuma dua nih. Mau kita selamatin, tapi selamatin yang mana? Kayak gitu. Atau ya udah kita biarin aja, pura-pura nggak tahu. Tapi dari sisi yang kita adalah dokter, kita harus nggak bisa dong kayak gitu dong. Itu namanya pembunuhan buat saya kalau secara pribadi. Maka kita pilih sebisa mungkin selamatin itu bayinya. Kejadiannya waktu itu saya jaga masih sekitar jam 1, jam 2 pagi kondisinya. Bersama dengan subspesialis juga kita lakukan operasi, tapi operasinya di IGD, bukan di kamar operasi. Dengan kondisinya bednya pasien itu atau tempat tidur pasien bukan tempat tidur pasien di kamar operasi, jatuhnya adalah kondisinya transport ya, buat untuk transport itu ya. Transport yang buat COVID, bayanginnya zaman dulu. Saya operasi dengan kondisi dokter anestesinya mungkin biusnya dikit banget. Bahkan tapi sampai dibius umum itu, Bim. Sampai nggak bisa dibius istilahnya. Kalau sampai dibius, kalau kita geser istilahnya pasiennya tapi bayinya masih ada di situ. Jadi kita lahirkan bayinya saat itu juga. Susahnya minta ampun dengan kondisi saya harus jongkok. Jadi operasinya sambil jongkok, kita operasi, kita keluarin bayinya. Bayinya dikeluarin. Saat itu pun kalau misalkan darah masih mengalir, itu gampang banget darah cur. Ini darah udah nggak ada di mana-mananya. Saking udah jeleknya kondisi pasien. Dan kondisinya bayinya alhamdulillah selamat. Tapi ibunya. Dan mungkin ini pesan mungkin di luar sana, bayi yang sudah pernah saya lahirkan dulu, walaupun saya tidak pernah ketemu dengan dia, mungkin di video ini atau kapanpun bisa ketemu sama dia, tetaplah untuk berjuang untuk negara ini karena dia diselamatkan dengan kondisi ibunya akhirnya untuk dia bisa hidup di dunia ini. Ini touching banget ya. Tapi ya memang COVID-19 pada saat itu ya memang itu suatu kondisi yang memang kita nggak pernah duga. Itu di luar ya tidak pernah terjadi. Mungkin dalam 100 tahun, 1 abad pun mungkin nggak pernah terjadi tuh kondisi seperti itu. Di mana ada wabah yang menyerang hampir seluruh dunia dan ya angka nya tinggi. Dan memang pada saat itu ya dokter dan nakes itu di garda terdepan dan jadi ujung tombak tuh. Gitu. Oke, Bim. Kayaknya sih cukup ya. Kita langsung masuk aja nih, Mas Dokeng, ke quick question, mitos atau fakta. Siap, Bim? Ya, boleh. Pertama, Bim, mitos atau fakta? Menstruasi yang sangat sakit itu pasti ada kista atau miomnya? Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Jadi kita harus evaluasi dulu penyebabnya apa. Karena memang orang haid nyeri itu mungkin terjadi dan mungkin yang paling sering malah nanti kalau memang makin buruk harus evaluasi jangan-jangan ada endometriosis istilahnya. Endometriosis, oke. Yang kedua, mitos atau fakta? Nggak boleh minum soda kalau lagi haid. Nah kalau yang kayak gini nih, udahlah ya, mitos lah ya. Mitos ya. Pikiran kita adalah justru akan makin sebenarnya kalau kita ngomongin kayak gitu ada penyakit-penyakit yang lain mungkin terbawa. Kalau soda nanti jangan gulanya jadi tinggi. Jadi menyebabkan masalah yang lain-lain kayak gitu. Jadi jangan kepikiran kayak gitu. Jangan ya, mitos ya. Yang ketiga, mitos atau fakta? Tidur malam kurang dari 6 jam bisa mempengaruhi hormon reproduksi remaja. Oke, kalau kayak gini bisa dikatakan ya betul. Fakta ya? Betul, fakta. Kenapa? Itu berhubungan dengan hormon yang ada di dalam otak kita. Nggak usah tentang reproduksi secara keseluruhan. Orang umum aja deh, kita aja kalau kurang tidur aja lemas banget kan rasanya. Karena berhubungan dengan hormon yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya Bim, mitos atau fakta nih, remaja yang olahraga terlalu berat bisa mengalami gangguan menstruasi. Oke, baik. Kalau yang itu bisa dikatakan menstruasinya sampai nggak menstruasi. Jadi fakta tuh. Fakta ya? Fakta, betul. Jadi orang yang dia pekerja, kita sampai luar biasa capeknya, nggak usah yang olahragawan. Orang yang lagi stres banget,
dalam kondisi dia lagi ujian terus nggak makan sama sekali, dietnya luar biasa, dia seperti kelaparan. Nah, hormonnya yang salah satu kita butuhkan ada hormon estrogen dan juga mungkin progesteron ya. Nah, untuk hormon estrogen dan progesteron bahan pembuatnya itu ya asalnya dari makanan yang kita makan. Kalau makanan kagak ada yang masuk, ya kagak bisa kebentuk. Jadi gangguan haid sampai dia nggak haid sama sekali. Oke, selanjutnya nih, mitos atau fakta? Stres bisa memicu bayinya jadi kecil atau lahirnya prematur. Oke, baiklah. Pada beberapa penelitian yang dikatakan di jurnal internasional, betul memang stres di maternal itu bisa menyebabkan bayinya jadi kecil ataupun bayinya jadi lahirnya prematur. Konsep bayi lahir ke dunia ini sebenarnya adalah bagaimana dia ngerasa saya sudah tidak nyaman nih di dalam rahim, keluarkan saya dong. Makanya kalau dia sudah merasa tidak nyaman di dalam akibat aliran darah ke bayinya nggak bagus, maka terjadilah kondisi lahir prematur. Jadi stres itu sebagai pemicu juga. Mungkin akhirnya ibunya nggak mau makan, nggak mau minum, anemia dan yang lain-lain. Jadilah seperti itu. Jadi fakta tuh gengs. Jadi jangan stres-stres, santai aja. Nikmatin aja. Nikmatin berkah hamil aja. itu. Selanjutnya Bim, mitos atau fakta? Setiap bayi dengan kelainan bawaan bisa terdeteksi sejak trimester pertama. Oke, baik. Jadi kalau kelainan bawaan seperti yang kita sudah sambil omongin tadi, bisa hanya beberapa, tidak seluruhnya 100% pasti aman. Makanya saya jarang mengatakan, wah apakah bayinya saya ini normal, dari awal dikatakan normal, pasti normal terus, belum tentu. Baik untuk saat saya periksa, belum tentu baik untuk seterusnya. Jadi memang tidak 100% dikatakan ada kelainan, bisa banget dideteksi dari awal, tapi memang ada beberapa kondisi yang bisa kita deteksi, bukan hanya USG tapi juga melalui seperti NIPT tadi. Berarti jawabannya adalah fakta, tapi tidak semua kelainan bawaan bisa terdeteksi di trimester pertama, betul ya? Betul. Oke, selanjutnya Bim, mitos atau fakta nih, rahim bisa copot cuman karena ngeden terlalu kuat. Oke, baik. Jadi kalau bisa dikatakan ngeden tuh itu terlalu kuat ngeden, kalau habis itu keluar. Nah, ini tentu kita bilangnya sebagai mitos ya. Mitos ya. Jadi bukan sebenarnya ngeden terlalu kuat habis itu dia lepas, lebih ke arah istilahnya kita nyebutnya prolaps uteri. Jadi orang-orang yang sudah berumur lanjut nih, nenek-nenek kita nih semuanya mungkin dulu lahiran tuh udah banyak lahiran juga lahirnya gede-gede. Itu gampang tuh. Turun berok lah istilahnya. Udah dol tuh ya. Dol gitu ya, turun berok. Nah itu gara-gara mungkin aktivitas fisik itu iya, tapi tidak serta-merta akhirnya lepas. Jadi istilahnya yang salah nih. Istilahnya yang salah ya. Oke, selanjutnya Bim. Kontraksi makin sakit berarti pembukaan pasti cepat. Nah itu mitos atau fakta? Oke, baik. Jadi kalau itu bisa dikatakan mitos juga ya. Kemajuan persalinan tentu akan kita melihat dari faktornya dari maternal, mungkin dari ibunya tadi ya, kayak bisa dikatakan kekuatan dari kontraksinya gitu. Kemudian dari rahimnya itu sendiri jalan lahirnya aman atau enggak gitu. Jadi kalau jalan lahirnya memang sempit nih, kita nyebutnya ada istilahnya panggul sempit nih. Ya dia udah kontraksi kencang-kencang ya kagak lahir-lahir juga kayak gitu. Atau bayinya terlalu kegedean. Jadi yang tadi sebutnya jadi kontraksi itu hanya baru satu aja. Jadi yang lainnya masih memungkinkan, jadi belum tentu juga tuh, karena itu baru satu faktor. Oke. Selanjutnya Bim, mitos atau fakta? Minum rumput Fatimah bisa melancarkan persalinan. Nah ini yang sering banget nih kayaknya nih. Iya, baiklah. Ini yang mungkin salah kaprah. Buat saya itu jawabnya mendingan mitos aja. Mitos ya? Kenapa saya bilang mendingan mitos aja? Karena kebanyakan pakai rumput Fatimah justru menyebabkan permasalahan dari kontraksi rahimnya nggak bagus. Kontraksi rahim nggak bagus, kita menyebutnya hiperkontraksi nih. Justru akan membahayakan buat bayinya. Plasenta bisa lepas, kita nyebutnya sebagai solusi plasenta, bahkan bayinya bisa meninggal di dalam. Jadi hati-hati, kontraksi memang bisa muncul, tapi hati-hati yang tidak terkoordinasi kontraksinya justru menyebabkan bahaya baik ibu maupun janinnya. Oke. Yang terakhir nih di quick and question, mitos atau fakta? Hamil harus makan untuk 2 orang, jadi makannya harus banyak. Oke, baiklah. Makan harus banyak sebenarnya salah ya. Bukan harus banyak, tapi harus bergizi. Kayak gitu. Orang Indonesia kebanyakan ngomongnya makannya harus banyak, tapi ternyata nasinya segepok gitu. Ya jangan, lebih utamakan adalah protein dan mungkin lemak yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu sih. Jadi memang untuk 2 orang nih, ibunya iya, bayinya iya. Tapi jangan ngomongnya langsung banyak, volumenya. Tapi gizinya bagaimana kuantitinya itu
lebih banyak kan gizi yang mengandung protein tadi sih. Jadi mitos ya. Jadi Betul. secara volume mitos, tapi secara gizi fakta. Betul sekali. Oke, kayaknya cukup ya Bim. Siap. Ini udah hampir berapa, Saf? Sejam? Sejam ya. Ya, jadi Mas Dok Gengs, sebagai dokter, kita bukanlah makhluk yang superior. Jadi jangan takut untuk berdiskusi dengan para ahli di bedah bareng ahli. Bim, minum dulu dong. Haus Ini ya. bukan properti nih. Sip. Apa nih? Wah, cup of tea. Mau rasa apa nih? Coklat? Boleh. Ini coklat nih. Oh ya. Gue ini aja deh. Enak Apa kayaknya nih. Wah, coffee. Mantap. Yang sebelumnya kan nggak ada properti. Yang sebelumnya nggak ada sponsor. Enak ya kayaknya nih. Enak lah. Mantap. Enak banget. Oke deh, Bim. Ya. Thank you ya, brother. Oke. Sukses ya. Sukses. Thank you.